Teman-teman asal omong, selamat bertemu kembali. Pada kesempatan ini, asal omong akan omong-omong tentang seleksi Taruna Akpol di Polisi Daerah Nusa Tenggara Timur. Nah, menurut sebagian masyarakat, bahwa ada yang kurang bagus, kurang elok ya. Nah, ini terjadi. Nah, pada kesempatan ini asal omong akan omong-omong tentang itu, dan kami sudah merangkumnya ya dalam beberapa lembar tulisan ini. Seperti biasa, kami akan sampaikan ulasannya. Teman-teman, ya seperti ini ya. Nah, judul asal omong kali ini kita akan mengangkat Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur. Halo Polri, Polda NTT harus dievaluasi. Kepolisian Republik Indonesia sedang menjadi sorotan masyarakat. Sorotan ini terkait dengan kinerja Polda NTT dalam proses seleksi calon taruna Akpol Panitia Daerah atau Panda Polda Nusa Tenggara Timur atau NTT. Masyarakat menilai ada kejanggalan dalam seleksi tersebut. Separuh lebih, ya sekali lagi, separuh lebih dari calon taruna terseleksi dari Polda NTT diduga berasal dari luar NTT. Bahkan disinyalir ada psikotes anak Kapolda NTT lebih rendah, ya sekali lagi ya, bahkan disinyalir ya angka psikotes anak Kapolda NTT lebih rendah dari anak-anak muda lainnya dari NTT. Namun bernasib sial, anak-anak muda NTT yang potensial itu tidak lolos seleksi. Diberitakan pula bahwa ada anak muda NTT yang mendapat nilai 100 untuk matematika, nilai 100 untuk bahasa Inggris, dan nilai 70 untuk psikotes. Meski mendapat nilai tinggi, ia tidak lolos seleksi. Sebaliknya, nilai psikotes anak dari Polda NTT hanya mencapai 64, namun ia lulus tes. Terhadap kejanggalan itu, banyak pihak menyoroti kinerja Polda NTT. Mereka mendesak Polda NTT harus dievaluasi, dan bahkan ada mendesak supaya Polri mencopot Kapolda NTT dari jabatannya. Petrus Bala Pationa, SHMH, seorang pengacara senior berasal dari NTT seperti yang diberitakan oleh poskupang.com tanggal 8 Juli 2024 kemarin, mendesak Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk membentuk tim investigasi untuk memastikan apakah proses seleksi itu terjadi hal-hal berbau kecurangan atau nepotisme. Permintaan yang sama juga disampaikan oleh Komisi Kepolisian Nasional. Ya, sekali lagi, permintaan itu juga dilakukan oleh Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas, ya, Kompolnas ikut juga meminta supaya ini dievaluasi. Ibertus Bahyudanto dari Kompolnas, sebagaimana diberitakan oleh poskupang.com pada tanggal 9 bulan 7 2024, meminta Polri agar tidak main-main dalam tahap seleksi.
pendidikan, dan sumber daya manusia Polri. Proses seleksi harus dilakukan secara transparan. Kita semua berharap kegaduhan proses seleksi calon taruna Akademi Kepolisian Republik Indonesia seperti yang terjadi di NTT tidak mencerminkan fenomena gunung es. Oke, teman-teman, kita lanjut. Nah, dalam pengertian apa yang terjadi dengan proses seleksi calon taruna Akademi Kepolisian di NTT tidak terjadi pada wilayah lain atau pada kepolisian daerah yang lain di Indonesia ini. Sebab kalau hal itu terjadi, maka kita dapat menduga bahwa perilaku polisi yang tidak profesional sebagaimana yang terjadi selama ini bersumber dari proses rekrutmen, ya, dari proses rekrutmen anggota polisi yang tidak wajar, tidak transparan dan akuntabel. Proses seleksi yang penuh dengan bau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kasus polisi Sambo yang bertindak barbar menembaki anak buahnya sendiri tanpa alasan yang relevan. Selain itu, ada juga Polda Lampung, Teddy Minahasa yang divonis penjara seumur hidup karena terlibat dalam kasus narkoba. Teddy Minahasa bukan satu-satunya polisi yang terlibat dalam kasus narkoba. Masih banyak polisi lain yang terlibat dalam kasus yang sama. Hal ini tidak sulit kita temukan dalam berbagai berita media. Selain itu, ada lagi polisi yang terlibat dalam jaringan narkoba. Ada polisi yang menggunakan narkoba. Ada polisi yang terlibat dalam jaringan judi online. Ada polisi yang kecanduan judi online. Ada polisi yang jual beli kasus hukum dan lain sebagainya. Ada polisi yang terlibat dalam jaringan prostitusi. Ada polisi yang kecanduan prostitusi dan lain-lain sebagainya. Belum lagi banyak polisi yang tidak profesional dalam melakukan penegakan hukum. Kasus terbaru dan viral misalnya dapat kita lihat pada wilayah Polda Jawa Barat, yakni kasus Peggy Setiawan. Kasus Peggy Setiawan diputuskan bebas hakim. Penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka oleh polisi dianggap tidak sah dan bahkan melanggar hukum. Pembebasan Peggy disambut gembira oleh seluruh masyarakat Indonesia. Hakim yang memutuskannya bebas dianggap sebagai pahlawan keadilan. Sambutan gembira itu tentu saja merupakan sindiran kepada polisi yang tidak profesional dalam menetapkan Peggy sebagai pelaku pembunuhan. Terkait hal ini, Profesor Mahfud MD mengomentari adalah jahat menghukum orang yang tidak jelas kesalahannya. Kasus-kasus tersebut di atas, sekali lagi ya, kasus-kasus tersebut di atas akan terus terjadi kalau proses seleksi atau rekrutmen dilakukan secara tidak profesional, tidak transparan, dan tidak akuntabel. Kasus-kasus tersebut akan terus berulang kalau proses seleksi dan rekrutmen polisi dilakukan dengan cara korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mengingat kasus-kasus tersebut, maka kita perlu mendesak Kapolri untuk melakukan investigasi terhadap proses seleksi calon taruna atau Catar Akademi Kepolisian Akpol dari wilayah Polda NTT. Salah satu hal yang perlu dilakukan oleh Kapolri adalah mengevaluasi, sekali lagi
mengevaluasi Kapolda NTT yang diduga tidak transparan dan akuntabel dalam proses seleksi dan rekrutmen calon Akpol dari Nusa Tenggara Timur atau NTT. Kapolda NTT diduga melakukan tindakan kolusi dan nepotisme dalam proses seleksi dan rekrutmen calon taruna Akpol dari wilayah NTT atau Nusa Tenggara Timur. Semoga apa yang diomongkan oleh asal omong ini bisa bermanfaat dan sebuah masukan yang baik untuk pihak kepolisian. Semoga polisi, khususnya Polri, Polisi Republik Indonesia, selalu berbenah diri dan menjadi institusi yang profesional. Sampai ketemu.